Ali bin Abi Thalib bilang, ya, safarul akhirati tawil. Perjalanan ke akhirat itu panjang. Dan kami perlu memperpendek perjalanan itu dengan apa? Dengan sholat tahajud. Supaya cepat, tidak panjang-panjang. Tidak panjang-panjang dihisap, tidak panjang-panjang timbangannya, tidak panjang-panjang beradu argumentasi. Saya tidak buat begini, saya tidak begitu, tidak ada. Langsung, cepat semua. Masuk surga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Jemaah coba merapat dulu. Antum kok senang renggang-renggang, sering merapat. Gini kan lebih enak lihatnya. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mengkaji ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita semua menuju surganya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sini bapak-bapak yang paling tua umurnya berapa? Ada yang 80 tahun? 75 tahun ada? Ada? Bapak 75? Belum? 70? 74? Bapak umur 74 tahun? Tapi Masya Allah awet muda, kayak 65 masih muda. Masya Allah. Allahu Akbar. 74. Ada yang lebih tua? Paling tua beliau di sini. Ya, 74 tahun. Anggap kalau pakai Hijriah berarti umurnya sudah 76 tahun kira-kira. Karena di setiap 30 tahun ada tambahan 1 tahun. Berarti nambah 2 tahun, 76. Umurnya Bapak 76 tahun pakai bulan Hijriah. Coba mundur kira-kira 30 tahun yang lalu. Bapak seperti apa kira-kira? Masih sehat, ya, muda. Meskipun sekarang sudah tua masih terlihat muda. Masya Allah, Allahumma barik. Tapi 30 tahun yang lalu pasti berbeda daripada sekarang. 30 tahun yang lalu berarti umurnya Bapak 46 tahun kira-kira. Coba mundur 30 tahun lagi. Bapak umur 16 tahun. 16 tahun. Baru balik. Masih sangat muda. Masih di umur-umur labil atau puber katanya orang dan yang lain-lain. Coba mundur lagi 10 tahun. Bapak masih baru masuk SD. Betul? Kelas atau umur 6 tahun. TK mau masuk SD. Coba mundur 5 tahun. Umurnya berapa? Masih baru belajar berdiri, mau jalan. Atau sudah bisa jalan. Mundur lagi 12 bulan. Jadi apa Bapak? Baru lahir. Merah. Baru dilahirkan sama ibunya. Mundur lagi 4 bulan atau 5 bulan. Jadi apa? Janin di dalam perut sama Allah baru ditentukan rezekinya, ajalnya, jodohnya, ya, di dalam perut ibunya. Mundur lagi 1 tahun sebelumnya, mungkin orang
tuanya Bapak belum menikah, atau Bapak belum ada apa-apa sama sekali. Sekarang Bapak hidup, Bapak siapa namanya Pak? Pak siapa? Pak Alif. Dipanggil-panggil sama orang. Pak Alif, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Dulu tidak ada yang panggil beliau, karena beliau belum ada di atas muka bumi. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Insan, Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia hinum minad dahri, salah satu waktu atau satu waktu, lam yakun syai'an mazkura, dia tidak pernah disebut sama orang manapun di atas muka bumi. Maksudnya apa? Tidak ada dia di atas muka bumi. Belum pernah ada yang namanya Pak Alif. Tidak ada. Wujudnya belum ada. Bahkan mungkin orang tuanya belum menikah. Allah SWT berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami ciptakan manusia dari apa? Setetes. Amsyaj. Ya, lengket, air mani. Untuk apa kata Allah? Untuk kami uji. Faja'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Dan kami beri jalan buat dia. Kami kasih dia pilihan. Mau jadi orang yang bersyukur atau mau jadi orang yang kufur. Sama Allah dikasih pilihan. Diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya. Bukan cuma ciptaan kaleng-kaleng, tidak jelas. Ya. Bukan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita tidak main-main para jemaah. Allah ceritakan dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan, fa khalaqna al-'alaqata mudghatan, fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Awalnya ada apa? Benih dari sperma, mani, yang terikat sama sel telur. Lalu kami ciptakan dia bergabung, ya, mengikat antara satu dengan yang lain. Lalu ikatan itu kami ciptakan, kami buat menjadi segumpal, menjadi gumpalan. Ya. Fakhalaqanal mudghata 'idhama. Lalu gumpalan itu menjadi apa? Tulang. Fakasawna al-'idhama lahma. Lalu tulangnya kami liputi dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kami kembangkan itu jadi manusia. Ada otaknya, ada urat-uratnya, ya, ada kukunya, ada matanya, ada mulutnya, ada hidungnya, ada pusarnya, ya, ada ususnya, ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ginjalnya, ada kemaluannya. Terus semua diciptakan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pencipta. Lahir di atas muka bumi ini. Sudah lahir di atas muka bumi ini. Awalnya jadi anak bayi. Oke. Lahirlah anak bayi tersebut. Dikasih nama sama orang tuanya. Disembelihin kambing untuk diakikah. Ya. Diundang tetangga-tetangganya. Alhamdulillah, anak saya sudah lahir.
didoakan sama tetangga-tetangga. Ya, selamat Bapak, anaknya laki, anaknya perempuan, semoga jadi anak yang berbakti dan bertakwa. Terus tumbuh dia, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Bisa jalan, bisa berbicara. Orang tuanya yang mungkin tadinya uangnya pas-pasan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambah rezekinya karena ada anaknya lahir. Karena masing-masing kita hakikatnya membawa rezeki sendiri. Hanya saja lewat orang tua kita. Disantuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi gizi, ya, jadi anak yang pintar, bisa lari, ya, sudah bisa berbicara, sekarang dia mulai sekolah, terus berjalan. SD, SMP, SMA, lanjut kuliah, S1, S2, S3, jadi profesor. Namun saat dia sudah menjadi profesor, dia bilang Allah itu tidak ada. Saat dia sudah jadi profesor, dia bilang semua agama itu sama. Saat dia sudah jadi profesor, ya, sudahlah, tidak usah berlebihan beragama. Saat dia sudah memiliki semua, oh ini hasil jerih payah saya. Ingat jemaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu kamu tidak pernah disebut siapa-siapa. Kamu dulu itu tidak ada. Kami yang menciptakan engkau. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus pada kita apa? Rasul. Kita diutus Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah utus kepada kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa kabar, mengajarkan kepada kita siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi kabar kepada kita tentang aturan-aturan yang Allah berikan pada kita semua agar menjadi panutan hidup kita. Memberi informasi, memberi kabar kepada kita bahwasanya ini yang dicintai oleh Allah dan ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicintai maka kerjakan dan yang dibenci maka tinggalkan. Lalu beliau membawa peringatan, awas. Nanti ada yang namanya hari kiamat. Kalian semua akan dibalas atas apa yang sudah kalian perbuat. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Lalu setelah itu kalian meninggal dunia, mayit. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Lalu kalian telah di hari kiamat akan dibangkitkan. Maka barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dia yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang membangkang, hidup penuh dengan spekulasi, hidupnya penuh dengan spekulasi dan skandal-skandal, penuh dengan tipu daya, kejahatan, kemaksiatan, dan yang semisalnya, maka dialah yang akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Ditanya sama para sahabat, "Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga,
Dan barang siapa yang enggan, tidak mau taat kepada aku, kata Rasulullah, dia yang tidak mau masuk surga. Berarti masuk kemana? Masuk neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulan." Kami telah mengirim rasul-rasul kepada kalian atau kepada para hamba Allah, kepada manusia, sebagaimana kami mengirim Nabi Muhammad ini Rasul kepada kalian, sama seperti kami mengirimkan kepada Fir'aun itu Rasul juga. Siapa? Nabi Musa. Fa'asa Fir'aun. Tapi Fir'aun enggan untuk taat sama Rasul tersebut. Fa'akhadnahu. Apa? Fa'akhadnahu akhadau wabila. Akhirnya kami azab dia dengan azab yang berat. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa kok azab yang berat? Gimana azabnya Fir'aun? Kok dibilang berat? Dijelaskan sama para ulama, Fir'aun diazab sama Allah di seluruh fase yang dia lewati. Di dunia, Allah azab ditenggelamkan sama Allah di laut. Habis itu, masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh, kata Allah SWT, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan." Api neraka didekatkan kepada Fir'aun, dia diazab sama panasnya api itu pagi dan petang, siang dan malam. Di alam barzakh sudah diazab sama api. Wa yaumil qiyamah, dan kelak di hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan Fir'aun itu ke azab yang paling pedih. Tiga-tiganya semua diazab. Ini nasib orang-orang yang tidak memperhatikan untuk apa hidup, apa tujuan hidupnya, tidak taat sama Allah, tidak taat sama Rasulullah, nasibnya bisa jadi sama seperti Fir'aun. Di dunia hidup susah, masuk alam barzakh dihimpit sama kuburannya, diazab sama Allah, dikasih lihat neraka jahanam, ini tempat kembalimu, di situ kamu akan kembali nanti, kamu akan ke sana perginya. Anginnya bertiup dari neraka, panasnya, bau busuknya dia cium. Di alam barzakh, setelah itu dia pindah ke akhirat, diazab lagi, dimasukkan ke neraka jahanam. Itu ujung perjalanan orang-orang yang membangkang, kufur, menolak, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk menjalani perintah-perintah Rasulullah SAW, tidak mau taat, punya pakai sistem sendiri, pakai cara-cara sendiri. Oh ini tidak apa-apa, menurut saya ini boleh-boleh saja. Siapa Anda? Kok menurut saya? Allah sampai utus para nabi dan rasul untuk mengajarkan apa? Dikatakan sama para ulama, ya, ngapain Rasul diutus ke kita? Untuk apa? Tiga tujuannya. Yang pertama sudah kita sebutkan tadi. Untuk apa? Atau belum kita sebutkan? Yang pertama, untuk mengenalkan kepada kita siapa Tuhan kita. Siapa Allah. Itu tugasnya Allah mengutus Rasul. Agar kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa mengagungkan Allah. Ini tugas yang pertama, diutusnya Rasul. Yang kedua, untuk mengajarkan kita mana yang Allah cintai, mana yang Allah benci, agar kita bisa berbuat, agar kita bisa tiru, agar kita bisa amalkan. Yang Allah cintai kita amalkan, yang Allah benci kita tinggalkan. Dan yang ketiga tadi apa? Membawa kabar ancaman dari Allah. Memberi kabar bahwasanya kelak ada hari pembalasan. Hati-hati. Amalan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah cuma hati Allah. Kalau kita mau lihat ya, perjalanan panjang yang akan kita lewati, fase sekarang ini yang kita jajaki, ini ada di fase atau terminal yang kedua. Dari terminal-terminal yang sangat banyak yang akan kita lewati nanti ya, setelah kematian kita. Para jemaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ada di dunia. Sebelum itu kita ada di alam apa?
rahim. Ya. Di rahim itulah Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh, ya. Dikasih apa, rezekinya berapa, ya. Jodohnya siapa, ya. Nanti dia itu berbahagia atau tidak, ya. Sudah ditentukan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat kita masih ada di perut ibu kita. Setelah itu kita pindah ke terminal yang kedua, yaitu di alam dunia yang sedang kita jalani sekarang. Sampai kapan di dunia ini? Ada yang tahu jemaah? Hah? Sampai kapan kita hidup di dunia ini? Berapa lama kita hidup di dunia ini? Siapa yang tahu jawabannya? Hah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'maru ummati baina sibti wa sab'in." Umur umatku antara 60 dan 70. Dan sedikit yang melewati itu. Sedikit, tak banyak. Alhamdulillah Bapak sama Allah dikasih umur yang sudah lebih dari yang semestinya. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang muda-muda. Jangan tertipu. Lihat ada orang sampai tua hidup, terus kita merasa kita bakal jadi kayak dia juga. Tidak bisa. Makanya dikatakan sama orang-orang terdahulu kita, ya, yu'ammaru wahidu fayaghurru qauman. Ada orang yang umurnya sama Allah dipanjangkan sampai 90 sampai 100. Satu orang. Satu orang ini menipu satu kaum. Wahyu sama yang mutu minasyabab. Yang membuat orang-orang yang tertipu itu lupa bahwasanya lebih banyak anak muda yang mati daripada yang tua. Mana lebih banyak yang mati, orang tua apa anak muda? Mana lebih banyak? Anak muda lebih banyak mati. Makanya kalau antum datang ke satu kampung, tanya, siapa di sini yang paling tua? Oh, itu ada Bapak Fulan, umurnya 90 tahun. Satu. Makanya dikenal sama orang. Yang muda, yang pergi, berangkat kerja, tak pulang lagi ke rumahnya. Berapa banyak? Serangan jantung di jalan. Berapa banyak? Kecelakaan. Berapa banyak? Kena musibah. Seperti sekarang, saudara-saudara kita di Gaza, sudah 30.000 anak kecil meninggal dunia. Atau lebih mungkin. Ya. Masih kecil atau sudah tua? Masih kecil. Mati. Satu orang, sama Allah SWT dipanjangkan umurnya, satu kaum tertipu. Satu kaum mengira semua kita bakal hidup kayak bapak ini umurnya sampai 90 tahun. Makanya bukan masalah, para jemaah ini masalah. Ya. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun, tapi sedikit yang akan lebih dari situ. Ya, atau sedikit yang sampai ke situ. Kebanyakan ada di bawahnya. Lalu sekarang dari 70 tahun atau 80 tahun, atau anggaplah 70 tahun umur, Allah kasih ke kita umur sampai 70 tahun. Apalagi sekarang di neraca itu umur orang Indonesia itu maksimal ya rata-rata sampai 55 tahun kira-kira. 55 tahun berangkat. Sudah komplikasi, kena diabetes, kena darah tinggi, kena apa namanya? Stroke, asam urat dan lain sebagainya. Ya, karena makanan-makanan di sini luar biasa enak-enaknya, Pak. Iya, asam urat, stroke, tekanan darah, hipertensi, jantung koroner, sebutlah ke penyakit-penyakit mengerikan. Sudah pada mager semua, malas gerak, makannya enak-enak. Ya, bahaya. Makanya umur di Indonesia katanya umurnya 55 tahun rata-rata. Dari 70 tahun, anggap saja 70 tahun, potong waktu sebelum balik. Balik 15 tahun anggap. Anggap saja 15 tahun. 70 dikurangi berapa? 15. Sisa berapa? 55. 55 dikurangi waktu tidur. Sepertiganya hilang langsung. Tidur kira-kira 7 jam, anggap saja sepertiga. 55 sepertiganya berapa? Anggap 20 tahun.
Potong lagi. Sisa berapa? 55 kurangi 20. Sisa 35. Belum potong nanti sudah tua, pikun, sakit, dan lain sebagainya. Ya sudah kasih bonus 5 tahun. Sisa berapa? 30. 30 tahun ini menentukan nasib seseorang di alam barzakh. Anda mau tanya, sampai kapan di alam barzakh? Sampai kapan? Hari kiamat. Siapa yang tahu di sini kapan hari kiamat? Ada yang tahu? Kalau kita lihat para sahabat dulu, contoh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, contoh meninggal tahun 36 Hijriah kira-kira. Sampai sekarang sudah berapa tahun? 1410 tahun. Dari umurnya Utsman waktu itu 80 lebih sudah saat beliau meninggal. Kalau mau dipangkas kayak kita tadi, ya mungkin tersisa umurnya Utsman 40 atau 50 tahun. 50 tahun hidup menentukan 1410 tahun di alam barzakh, bahkan masih berjalan entah sampai kapan tidak tahu. 50, 40 tahun atau 30 tahun yang kita hitung berdasarkan rata-rata umur orang Indonesia. Terus sama kita ini waktu yang seperti ini, yang sama kita mau ditukar sama alam barzakh nanti 1000 tahun, sama kita masih dikasih ke teman-teman. Nongkrong sana, nongkrong sini. Pelanggaran sana, pelanggaran sini. Curi-curi sana, curi-curi sini. Ada salah seorang ustaz bercerita di kampungnya. Dari rumah dia kalau mau ke masjid mesti ngelewatin teman-teman, ada orang-orang gerombolan berapa kawan-kawan main domino. 24 jam. Sholat, jamaah, ayo azan sholat. Oh iya, betul, Ustaz, silakan. Pulang, domino sih. Ada yang pakai jepitan, hidungnya sudah hancur semua babak belur jamaah. Semakin dia kalah, semakin dia tidak akan pulang. Sampai balas dendam temennya harus kena juga. Yang sangat menyedihkan dari kisah ini para jamaah, salah satu di antara mereka meninggal dunia. Salah satu di antara mereka apa? Meninggal dunia. Saat kawannya meninggal dunia, kawannya yang main gapleh itu tidak ikut nyolatin jenazah temennya. Jenazah temennya disolatin di masjid, dia main gapleh tetap. Sholat yang selama ini sama dia ditukar untuk temennya, ternyata saat mati temennya tidak ikut. Jangankan ngantar ke kuburan, nyolatin saja tidak. Apakah pantas jamaah sama kita ditukar? Kita tidak mau bahas akhirat yang selamanya, tidak. Sudah bahas alam barzakh dulu. Alam yang akan dicapai oleh seseorang setelah dia mati, langsung masuk alam barzakh. Mau dikubur kek, mau tidak dikubur, dimakan macan, ditelan buaya, apapun itu, dia masuk ke alam barzakh. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan sayang kita tidak tahu kapan hari kiamat. Amalan yang sempit tadi menentukan ribuan tahun di alam barzakh. Sudah, itu yang pertama. Ya tadi kita ini sekarang di dunia ada di terminal yang berapa? Yang kedua. Setelah itu terminal yang ketiga alam barzakh. Dimulai saat seseorang meninggal dunia, lalu pindah ke alam barzakh. Dan kita tidak tahu ternyata sampai kapan alam barzakh. Ingat jamaah, di kubur atau di alam barzakh itu ada yang namanya nikmat kubur dan azab kubur. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan malaikat yang bertanya kepada kita, maka insya Allah Allah beri kita nikmat. Tapi kalau kita tidak bisa jawab, ini adalah tanda keburukan bagi kita. Berat ini. Di kemudian hari akan lebih berat lagi. Setelah itu datang yang namanya hari kiamat. Setelah hari kiamat datang, ditiup sangkakala, hancur semuanya. Setelah itu ditiup lagi sangkakala yang kedua, ya. Fa idza nufikha fis-suri nafqatun wahidah, ya, saat ditiup sangkakala tiupan yang pertama, ya, hancur semua muka bumi ini, gunung berterbangan ke sana kemari, ya, hancur itu, mati semua orang.
Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Hari di mana ditiup sangkakala itu yang membuat orang semua mati. Tatba'uha radifah, dan diikuti dengan sangkakala yang kedua. Yang semuanya bangun dari kematiannya. Pindah ke terminal yang selanjutnya. Yang dikenal dengan apa namanya? Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan. Jangan kayak orang kafir bilang zaman ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir itu meyakini dah hari kebangkitan. Kita ini hanya hidup, hura-hura, mati, selesai, kata orang kafir. Makanya dia bilang apa? RIP. Rest in peace. Ente sudah di dunia istirahat terus, mati mau istirahat lagi. Di dunia dia sudah hura-hura kemana ke timur. Perempuan disikat, haram disikat, khamar disikat, semua disikat. Istirahat total, tidak ada batasan sama sekali. Terus mati mau istirahat lagi. Makanya mereka bilang apa? Istirahat dengan tenang. Bagi kita, tidak ada itu istirahat dengan tenang. Justru kehidupan yang nyata, yang panjang, itu di akhirat nanti. Dunia ini sebentar, ya. Dunia ini sebentar. 70 tahun, ya, potong ini pangkas, sisa itu tadi yang kita hitung. Alam barzah berapa? Kita sudah tidak tahu. Di akhirat lagi berapa tahu? Tidak tahu. Dan ujungnya nanti akan kita bahas. Ya, surga dan neraka yang selamanya. Sampai kapan? Kita kalau mau mikir selamanya, sampai kapan? Gila kita coba. Sampai kapan ya? Terus sampai kapan? Gila. Tidak bisa kita pikir. Alam barzah. Ya. Makanya orang-orang terdahulu para jamaah ya, semangat melakukan kebaikan-kebaikan, sholat tahajud, ya. Istrinya bangunin suaminya sholat tahajud karena mereka tahu perjalanan masih panjang. Maka diriwayatkan saat Ali bin Abi Thalib ditemui oleh salah seorang kawannya sholat malam saat beliau menjadi khalifah, katanya, ya Amirul Mukminin, shaumun bin nahar, wa saharun bil lail, wa ta'abun fima baina dzalik. Wahai Amirul Mukminin, engkau berpuasa di siang hari, engkau begadang di malam hari, sholat malam panjang, belum lagi kelelahan di antara malam dan siang. Engkau menjadi pemimpin, urus umat. Apa tidak capek, kata dia. Saat dia lihat Ali bin Abi Thalib sholat malam. Kalau saya sholat, Ali bin Abi Thalib bilang, safarul akhirati tawil. Perjalanan ke akhirat itu panjang. Dan kami perlu memperpendek perjalanan itu dengan apa? Dengan sholat tahajud. Supaya cepat, tidak panjang-panjang. Tidak panjang-panjang dihisap, tidak panjang-panjang timbangannya, tidak panjang-panjang beradu argumentasi. Saya tidak buat begini, saya tidak begitu, tidak ada. Langsung, cepat semua. Masuk surga. Begitu juga diriwayatkan oleh ya, salah seorang dari para salaf saat beliau membangunkan suaminya. Seorang wanita bangunkan suaminya. Ya, istrinya, suaminya namanya Habib bin Samana lupa. Kum ya Habib, kata istrinya. Ya, wahai Habib, suamiku bangun. Ya, ini ibu-ibu. Ya, bangunin suaminya. Sudah, jangan sholat tahajud dulu. Paling tidak sholat subuhnya dulu. Banyak suami-suami dibangunin sholat subuh marah. Jangan, jemaah. Ini orang-orang terdahulu bangunin suaminya sholat tahajud. Kum ya Habib. Fa inna tariqa ba'id. Sungguh, perjalanannya sangat panjang. Jalannya ini panjang. Wa zaduna qalil. Dan barang bawaan kita tidak cukup. Bekalnya sedikit. Ayo bangun. Ini yang dipahami sama orang-orang terdahulu kita. Akan banyak kita temui terminal-terminal. Singgah di sini, terus. Baru nanti ujungnya ada surga dan neraka. Hari kebangkitan. Setelah itu ada yang namanya Al-Hasyr. Digiring ke padang mahsyar. Berdiri semua di padang mahsyar.
dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung dihisab. Pikirin dosa-dosamu. Idza kana yaumul qiyamah udliyatus syamsu minal ibad. Nanti kalau datang hari kiamat, kata Allah, akan didekatkan matahari oleh Allah SWT, jaraknya 1,5 atau 1 mil atau 1,5 mil. Atau 1 atau 2 mil. Ya. 1,5 kilo atau 3 kilo jaraknya. Wa yauma nahsyuruhum jami'a, kata Allah. Hari di mana kami menggiring mereka semuanya kepada mahsyar. Lalu Allah mengatakan kepada orang-orang yang pelaku syirik, "Aina syuraka'akum alladziina kuntum?" Mana itu? Ya, yang kalian doa dulu, mana? Mana kok tidak muncul, kok tidak ada, mana? Ya, ditagih sama Allah. Kalian dulu berdoa menyembah kepada selain Allah, minta-minta sama selain Allah, mana mereka semua yang kalian minta? Yang kalian jadikan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihukumi semua sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasyr, pada mahsyar. Sampai ada surat namanya surat apa? Al-Hasyr. Setelah itu kita pindah ke terminal selanjutnya. Ya, ada tragedi nanti yang namanya apa? Asy-syafa'ah. Orang-orang semuanya karena begitu lama sama Allah tidak dihisab, dibiarkan berdiri ya, dalam keadaan seperti itu, hufatan, uratan, ghurla. Tak pakai sendal, tak pakai baju, belum disunat. Telanjang bulat semuanya. Dengan keadaan matahari sedekat itu, tidak ada air yang bisa dia minum. Panik semuanya. Kapan mau dihisab? Akhirnya mereka keliling dan jalan cari syafaat. Siapa yang bisa menjadi wasilah untuk bisa sampaikan ke Allah supaya cepat dihisab? Datang semuanya ke siapa? Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang tertera dalam hadis syafaat yang sangat panjang. Fayatuna Adam, datanglah semuanya ke Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau adalah ya, bapak kami semua. Allah menciptakanmu dengan kedua tangan. Dan lalu Allah meniupkan rohnya kepadamu. Tolong kita. Ya, sampaikan ke Allah. Berilah kami syafaat supaya cepat-cepat dihisab. Apakah kamu tidak melihat keadaan kita sekarang seperti ini? Bergelimpangan, ketakutan semua. Nabi Adam bilang apa? Saya tidak bisa. Saya pernah bikin Allah marah. Marah yang tidak pernah sebelumnya seperti itu dan setelahnya seperti itu. Aku telah makan itu pohon padahal aku sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Idhabu ila ghairi. Pergi ke orang yang lain. Ya, nafsi. Tidak bisa. Minta maaf. Idhabu ila Nuh. Pergi ke Nuh. Dia adalah Rasul yang pertama oleh Allah diutus. Akhirnya berbondong-bondong pergi ke Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Ya, tolong kami supaya lekas dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tidak lihat keadaan kita sekarang seperti ini? Ya, mengerikan, menakutkan, tanpa ada kejelasan, luntang-lantung ke sana kemari, matahari seperti ini dekatnya. Ya. Isfa'lana, kasihlah kami syafaat, tolong. Kata Nabi Nuh apa? Nafsi. Tidak bisa. Allah pernah marah kepadaku, marah yang tidak pernah setelahnya seperti itu, dan sebelumnya seperti itu. Idhabu ila ghairi. Pergi ke yang lain. Idhabu ila Ibrahim. Pergi ke Ibrahim. Pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab dengan jawaban yang sama seperti Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kata Nabi Ibrahim, saya pernah berbohong. Ya, 3 kali bohong. 3 kali bohong. Kita bohong berapa kali? Hah? 3 kali Nabi Ibrahim. Dan bohongnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirinya. Yang pertama, saat diajak sama kaumnya untuk ikut hari besarnya, dia bilang saya sakit, ini sakit, saya lagi sakit, tidak bisa. Ya. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Nabi Ibrahim pakai namanya tauriyah. Nabi Ibrahim tutup saya sakit, saya sakit hati saya. Saya dakwahi kalian suruh berhenti sama berhala, tapi kalian tidak mau ikut. Ya, sudah sana pergi, saya tidak ikut, saya lagi sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Itu dihitung sama Nabi Ibrahim, saya bohong. Bayangin ya, Mak. Kebohongan yang kedua, saat ditanya sama kaumnya, siapa yang ngancurin patung-patung ini? Kata Nabi Ibrahim, itu yang besar yang megang kapaknya. Itu yang ngancurin pasti. Padahal yang ngancurin siapa? Nabi Ibrahim.
Itu Nabi Ibrahim berbuat itu untuk siapa? Untuk Allah. Supaya umatnya sadar, ini patung tidak pantas untuk disembah. Sembahlah Allah. Itu sama Nabi Ibrahim dianggap kebohongan yang kedua. Kebohongan yang ketiga, saat ditanya siapa ini istrinya, Ukhti, kata saudariku. Karena dia tahu, kalau dia bilang ini istri saya, dia dibunuh sama Raja Ibrahim. Jadi dia amankan dirinya, dia bilang, Ukhti, itu pun dia tidak bermaksud, Ukhti maksudnya saudari, tapi apa? Saudara se-Islam. Karena yang Islam cuman ada itunya, istrinya aja yang perempuan Islam pada waktu itu. Sama dia dianggap dia bohong. Anda pernah bohong, kata Nabi Ibrahim 3 kali. Allah marah, sudah pergi ke yang lain. Saya tidak bisa ngasih. Ana Ibrahim Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah SWT tidak bisa memberi syafaat. Pergi ke yang lain. Coba pergi ke Musa. Datang ke Nabi Musa. Ya, kata Nabi Musa, saya pernah bunuh orang. Ya Allah marah sama saya. Ya, jangan ke saya. Coba ke yang lain. Ya, semua tuh dari Nabi Adam sampai ke Nabi Musa nyebutin alasannya kenapa. Saat di Nabi Isa tidak sebutin kenapa. Cuma Nabi Isa bilang apa? Allah pernah marah. Ya, sama seperti yang lain, tapi dia tidak sebutkan kenapa. Katanya Nabi Isa, idhabu ila Muhammad, pergi ke Muhammad. Baru di situ mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, ana yang bisa. Tidak bisa. Azan dulu. Lanjut habis Isya. Habis azan apa habis sholat? Habis azan. Baik. Berapa menit habis azan? Sebentar di sini kajiannya. Ngopinya lebih panjang dari kajiannya. Fadhal muadzin, azan dulu. Kita lanjutkan para jamaah sekalian. Setelah syafaat berpindah ke terminal yang lain, yaitu saat catatan amalan kita dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada catatan-catatan, buku-buku yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada setiap hambanya, diletakkan di tangan kanannya, atau diletakkan di tangan kirinya, atau diletakkan di belakang punggungnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Haqqah, "Amma man utiya kitabahu biyaminihi, amma man utiya kitabahu biyaminihi, fayaqulu ha'u muqra'u kitabiyah." Adapun yang diletakkan tangan kitabnya di tangan kiri kanannya, maka dia akan berbahagia. Dia bilang, ini catatan amalku. Ya, saya berhasil. Semua Allah diletakkan di tangan kanan. Adapun sebaliknya, amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu apa ayatnya? Amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia bilang apa? Aduhai kiranya aku tidak pernah dikasih buku ini. Walam adri ma hisabiyah. Aduhai kiranya aku tidak tahu hisab ini seperti ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Aduhai kiranya kematian itu sudah menghabisi semua. Ini akan dia sebutkan. Jika kitabnya diletakkan di tangan kirinya. Amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thuburuh wa yasla sa'ir. Adapun orang-orang yang diletakkan di belakangnya bukunya, ya ujungnya dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Para jemaah rahmati Allah, setelah dibagikan ya kitabnya, ada yang namanya al-hisab. Hisab itu saat amalan-amalan seseorang dipampang, dikasih lihat, Bapak betul ini amalanmu besok. Ya, besok semuanya ada pada jamaah catatannya. Sebagaimana yang kita tahu, ada hadis namanya hadisul bitaqah. Ya, hadis kartu istilahnya. Saat ada seseorang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan buku catatan amalannya, ini ada 99 gulungan, satu gulungan sepanjang mata memandang, penuh dengan dosa. Ditanya sama Allah, apa benar ini amalannya? Iya betul ya.
Apakah malaikat yang aku utus untuk mencatat amalanmu zalim kepadamu? Apa ada yang engkau tidak buat tapi ditulis? Atau ada amal soleh yang engkau buat tapi tidak tertulis? Tidak ya Allah. Betul ini semua. Digulung para jamaah semuanya, ditimbang lalu. Setelah al-hisab, dipampang semua amalannya. Tidak cukup itu. Pindah ke yang selanjutnya, yaitu apa? Al-mizan. Saat amalan seseorang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, amal solehnya banyak. Betul. Timbang amalannya. Berbobot atau tidak? Apa jangan-jangan amalannya ria? Tidak ikhlas. Allah tidak tulis ya, Pak. Ditulis. Umrah, haji, sholat malam, tulis. Semua ada catatannya. Tapi dilihat bibit bobotnya. Ada artinya atau tidak ini amalan? Sejauh apa keikhlasannya? Ada timbangannya semua. Setelah urusan ya penimbangan amalan, Allah SWT berfirman ya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Saat sangkakala itu ditiup, sudah tidak ada lagi ikatan keluarga di antara mereka. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, mereka sudah tidak bisa saling bertanya antara satu dengan yang lain. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang-orang yang berat timbangan amalan kebaikannya, dialah orang-orang yang baik, orang-orang sejahtera dan yang akan bahagia. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Mereka adalah orang-orang yang merugi, dan mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang namanya apa? Timbangan. Berat timbangan baik, insya Allah masuk surga. Berat yang buruk harus dicuci dulu di neraka jahanam. Selesai penimbangan amalan, pindah ke terminal yang lain, namanya Al-Haud. Telaga Rasulullah SAW. Tapi tidak semua orang bisa minum dari sana. Kata Rasulullah, "Ana 'alal haud, antadhiru man yaridu 'alayya minkum." Aku tunggu di sini, kata Rasulullah. Aku tunggu kalian di sini bagi siapa-siapa yang mau mampir ke sini. Ditunggu sama Nabi, tempat posisi yang Nabi nunggu itu di telaga. Tapi ternyata saat orang berbondong-bondong di sana, ada orang-orang yang sama malaikat diusir, minggir, tidak boleh. Sama Rasulullah dibilang, ashabi, ummati, ya Allah, saudara, itu sahabat-sahabatku, atau itu umatku ya Rasulullah. Karena umatnya Rasulullah kelihatan mukanya dari bekas apa? Air wudhu. Katanya para malaikat apa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka buat setelah semeninggalanmu. Apa yang mereka perbuat dari amalan-amalan yang baru yang tidak pernah dikerjakan, semua mereka dijadikan jadi syariat baru. Ada yang bilang engkau tidak tahu wahai Muhammad, sebagian mereka ada yang murtad saat engkau meninggal. Yang diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq, ya murtad, diperangi sama Abu Bakar. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang terjadi. Setelah itu para jamaah sekalian, kita sampai ke terminal yang bisa dibilang ini penentu kita masuk surga atau harus mampir ke neraka. Apa itu para jamaah? As-sirat. Yang dikatakan as-sirat adalah wal jisr al-mansub ala matni jahannam. Jembatan yang oleh Allah diletakkan di atas neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah kalian pasti akan lewat di atasnya.
pasti kalian akan lewat as-sirat. Tidak kecuali dikatakan orang-orang yang kafir, musyrik, tidak pakai ke sirat, langsung nyemplung ke neraka semua. Adapun sisanya orang-orang yang mukmin, ada yang imannya bagus, kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang di atas sirat, larinya atau cepatnya seperti apa? Seperti kilat. Sampai ke sana. Ada yang seperti ar-rih, seperti apa? Angin. Ada yang seperti orang yang berkuda. Ada yang seperti orang yang naik unta pilihan, yang cepat jalannya. Ada yang seperti orang laki-laki berjalan cepat. Ada yang jalan pelan-pelan. Ada yang kepeleset tapi selamat. Ada yang ketabrak sama kaitan besi yang sama Allah digunakan untuk menjatuhkan orang-orang yang lewat di sirat. Ada yang kena, terluka badannya, tercapek badannya, tapi dia selamat, dia bisa lewat. Ada yang merangkak, ada yang sampai terseret-seret sampai sampai ke sana. Dan ada yang tertabrak, lalu dia terjebak ke neraka jahanam. Rasulullah SAW orang yang pertama melewati sirat, dan Rasulullah akan berdiri di sana setiap ada umat yang lewat. Rasulullah angkat tangan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan ini umatku ya Allah. Kita akan lewat sana pasti, dan amalan kita yang menentukan kita bisa berhasil atau tidak. Amalan kita yang menentukan kecepatan lewat kita di atas sirat. Sampai dikatakan saat ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, apa itu as-sirat? Disebutkan, kata Rasulullah SAW, dahul muzillah. Sirat itu adalah jembatan yang Allah letakkan di atas neraka jahanam, yang dahul muzillah. Dahul artinya tidak ada orang berdiri di sana, melainkan pasti bergoncang dari saking licinnya. Dahul muzillah. Tidak bisa ada orang bisa berdiri tegap, tidak goyang-goyang di sana. Tidak ada. Dari saking licinnya. Muzillah, yang bikin orang kepleset di situ. Itu salah satu sifat as-sirat yang sama Rasulullah disifati. Ya. Dan lebih tipis dari apa? Rambut. Dan lebih tajam dari pedang. Kita yang menentukan ujung kehidupan kita para jemaah. Ya, sekarang ini kita yang menentukan. Bukan orang lain yang menentukan itu, tapi kita semua menentukan. Mau kemana akhir hidup kita. Yang berhasil melewati, maka dia akan berjumpa di terminal terakhir sebelum masuk ke surga, yang diberi nama apa? Al-Qantarah. Di mana di situ semua kezaliman, semua rasa sakit hati, ada utang mungkin belum dibayar atau ada apa macam-macam, Anda pernah berbuat zalim, nyakitin orang, di situ semuanya dikesos, semuanya di situ diselesaikan, agar saat mereka masuk surga sudah tidak ada rasa apa-apa lagi dalam hatinya, bersih semuanya. Baru mereka semua masuk surga. Adapun yang masuk neraka harus dicuci. Mereka harus tercebur masuk neraka jahanam, ditabrak sama apa? Al-Jalalib, kaitan-kaitan besi yang oleh Allah diletakkan untuk mengganggu orang yang lewat di sirat, ya, kaitan besi yang berduri, yang tajam, yang kalau sudah nempel kena, ditarik sama dia. Maka
Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, semoga pengajian yang singkat ini bisa memberi renungan pada kita semua atau menjadi renungan buat kita pribadi dan buat jamaah sekalian untuk lebih memperbaiki hidup kita, lebih memperjelas tujuan hidup kita, ya, di mana kita akan, ya, berlabuh, di mana kita akan masuk kelak di akhirat. Kita yang menentukan. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.